tinggalin aja di rumah. Lo masukin peti, kunci, telan kuncinya. Randy, Cindy di mana sih sayang? Ya ampun. Ini dicari-cari nama Neni, muter-muter totonya di sini. Ayo makan dulu, abis itu bobo siang. Ayo sayang. Ntar dulu Neni lagi asik nih mainnya. Oh gitu. Neni punya hadiah loh buat kalian berdua. Nggak mau nih. Emang apa hadiahnya Neni? Taram. Semuanya berapa, Din? Kalau sama yang kemarin totalnya 64.000, Del. 64.000. Oke. Tada. Asik. Ini duit 65.000. Kembalinya 1.000 aja, gak apa-apa. Oke. Nih, Permen? Buat apaan? gue nggak ada 1.000-an, Del. Jadi ganti permen aja ya. Di supermarket aja, naik ojek. Terus gimana dong? Emang nggak ada duit? Del, ada yang nyariin lu tuh di depan. Siapa? Wati, pengasuhnya Dede, temennya Randy. Ngapain dia nyariin gue? Ada urusan pribadi katanya. Males gue. Suruh aja dia nyari urusan pribadi sama yang lain, jangan sama gue. Ya lu ngomong sendiri dong, lu kan punya mulut. Ya lu juga punya mulut, pancungan lo lagi. Wati cakep juga lu. Cakep mukanya doang, kakinya dong. Kakinya kenapa? Jempol semua. Tapi sih setahu gue ya, si Abdel tuh nggak punya cewek loh, Wat. Dan si Abdel tuh tipikal orang setia. Dari mana lu? Yah, ilah nih orang nggak percaya. Lo perhatiin aja mukanya, nggak ganti-ganti kan? Ya iyalah, kalau mukanya Abdel berubah-ubah, itu bukan Abdel. Bisa teriak baju hitam. Lucu loh nih orang. Wati. Ya ilah, pangerannya udah datang tuh. Ya udah dah, ngobrol dulu. Gue cari anak-anak dulu, pada suruh makan dulu ya. Selesaikan secara jantan, tahu dong caranya gimana. Ngobrol dulu ya. Gua kuda. Ada apaan sih, Wat? Gue mau minta tolong, Del. Gue mau nyari kado buat teman gue yang lagi ultah. Lo mau bantu nyariin nggak? Emang lo taruh di mana? Kok bisa hilang? Hilang. Nggak hilang kok. Ya kalau nggak hilang ngapain dicariin? Maksud gue mau beli kado. Lu bisa anterin gue nggak? Emang beli kadonya di kuburan? Enggak. Terus kenapa minta anterin, Wat? Maksudnya, gue pengen jalan berdua sama lu ke pasar baru. Ya lo ada-ada aja, Wat. Pasar baru kan jauh, bisa gempor gua jalan ke situ. Susah banget sih ngomong sama lu, Del. Gini aja deh, lu mau nganterin gue nggak? Nggak mau? Kok nggak mau? Ya nanti kalau lo pergi terus gua nganterin, yang nemenin gue siapa? Gue kesepian sendirian. Sekitar sini ada toko obat nggak sih? Buat apaan lo nyari toko obat? Beli obat sakit kepala. Kepala gue sakit ngomong sama lu, Del. Makanya besok-besok kalau mau ngomong sama gue, pala lo tinggalin aja di rumah. Lo masukin peti, kunci, telan kuncinya. Randy, Cindy di mana sih sayang? Ya ampun. Ini dicari-cari nama Neni, muter-muter totonya di sini. Ayo makan dulu, abis itu bobo siang. Ayo sayang. Ntar dulu Neni lagi asik nih mainnya. Oh gitu. Neni punya hadiah loh buat kalian berdua. Nggak mau nih. Emang apa hadiahnya Neni? Taram. Asik coklat. Ini buat Cindy. Makasih Neni. Iya. Ini buat Randy sayang. Makasih ya Neni. Sama-sama. Oh, thank you. Tapi jangan lupa, abis ini makan siang dulu ya. Oke Neni. Bagus. Yuk. Nen, sini bentar. Apa sih? Ada apaan? 2 ramalan sudah terbukti. Ramalan apa? Abdel disamperin cewek. Tapi si Abdel malah nggak suka sama si Wati. Udah itu ditinggalin begitu aja lagi. Akhirnya si Wati pulang. Ya gue ngerti maksud lo. Lo mau ngejar si Wati. Ya udah Gi, kejar. Udah sana Gi. Bukan itu. Maksudnya itu ramalan Mama Loren yang kedua. Ramalan yang buat gue juga terjadi barusan. Buat gue. Ramalan apa? Kan lo pingin dicium sama orang yang lo sayangi. Ngaco lo ah. Pak kosan ada di dalam. Gimana bisa dia nyium guenya di sini? Emangnya lo sayang sama Pak Kosan doang? Ya iyalah, masa iya sih? Terus maksud lo, gue sayang juga sama lo. Halo. Nggak usah lo pakai jelasin juga gue udah tahu jawabannya, Nen. Emang enggak. Tapi lo sayang juga kan sama si Randy?
Iya juga sih. Nah, barusan lu dicium sama Randy kan? Oh, si Temon. Jadi maksudnya lo tuh kepingin juga dicium sama Randy. Ngobrol dong. Sayang, kamu mau nggak cium Pak Temon? Gak mau. Maraya. Untung nggak kena, Nen. Tapi kok gue sesek ya, Nen? Utang sama Udin lunas. Utang sama Neni udah lama lunas nih. Del, gue lagi khawatir nih kalau ramalannya Mama Loreng itu jadi kenyataan. Soalnya udah 3 ramalannya terbukti semua, Del. 3 ramalan, yang mana aja tuh? Lo dapat rezeki, Hah? terus lo dikejar cewek, si Wati. Hah? Dan yang satu lagi, Neni dicium sama orang yang disayangi. Neni dicium sama kosan? Bukan, Neni dicium sama Randy, jelas. Ya nggak jelas, Mon. Orang dia juga nggak di depan gue. Mau di depan lo kek, di belakang lo kek. Yang pasti ramalannya Mama Loreng itu udah jadi kenyataan, Del. Gue khawatir nanti ramalan tentang kematian gue jadi kenyataan juga lagi. Oh, menderita luka kecil, terus umur lo nggak sampai 21 hari lagi, yang gitu? Iya, berarti 21 hari lagi gue bakal mati, Del. Lo percaya, Mon, sama ramalan yang kayak gitu? Bisa-bisa nih, Del. Kurang dari 21 hari, gue bisa mati. Nah, itu gue percaya. Del, kalau gue sampai mengalami luka kecil beneran, berarti ramalannya Mama Loreng tentang kematian gue akan beneran juga, Del. Mon. Yang nentuin hidup mati kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah. Ah, ini ada Abdel. Bentar, gua tanya sama dia. Del, kamu masih ingat Pak Erwin? Erwin Panjaitan. Bener, berarti masih ingat. Emang kenapa, Pak? Dia mau minta tolong sama kamu bawain mobilnya dari Jakarta ke Medan. Nanti pulangnya dari sana, kamu naik pesawat. Ada uang saku juga buat kamu. Kamu mau nggak? Wah, objekan lumayan. Sikat aja, Del. Sikat, pala lo sikat. Orang gue nggak tahu jalan ke Medan. Belum pernah kesana gue. Ah, sayang banget, Del. Maaf, Pak. Saya nggak bisa. Cari sopir yang lain aja. Ya udah, bentar ya. Halo, Win. Abdel nggak pernah ke Medan. Iya. Nggak jadi. Del, tambah jelas sekarang, Del. Jelas apaan? Soal ramalannya Mama Loreng. Dia kan pernah bilang kalau lu bakal dapat objek sampingan, tapi lu nggak bisa ngerjainnya. Nah, barusan terbukti. Lo disuruh bawa mobil ke Medan, tapi lu nggak bisa kan? Ya elah, Mon, kenapa jadi parno begini lo? Semua-semuanya dihubung-hubungin sama ramalan Mama Loreng. Jangan-jangan lo ngepen lagi sama dia, iya Pan? Gue itu takut, Del. Kalau gue benar-benar mati. Lo gak usah takut, Mon, kan ada gue. Emang kalau gue mati, lu ikut mati juga, Del? Gue yang nguburin. Del, lu kasih tahu tuh si Temon, jangan percaya ramal-ramalan begitu. Dia jadi gila beneran lo tuh anak. Udah gue kasih tahu, Nen, tapi dia gak mau tahu. Lagian lo juga sih pakai cium Randy di depan dia segala. Dia jadi makin percaya tuh sama ramalan. Lah, si Randy kan anak kecil tahu. Lah, biarpun anak kecil, si Randy kan tetap aja orang yang lo sayangin, ya Pan? Ya itu nggak masuk dalam hitungan kale, ya kan? Si Randy kan anak kecil. Nah kecuali kalau misalnya Pak Kosan nyium gue beneran, baru dah tuh si Temon boleh percaya sama ramalan. Sekarang begini aja deh, Nen. Biar si teman gak percaya sama tuh ramalan, kita harus bersandiwara. Bersandiwara gimana maksudnya? Nah, sebelum gue tanya sama lo nih, lo tuh sayang sama gue gak sih? Idih, amit-amit cabang atletik ya. Biar lo tahu nih, seujung kuku gue pun gue gak punya rasa sayang sama lo. Kecuali temen, friend gimana gitu. Gak apa-apa, jujur aja. Itu gue udah jujur. Nah, kalau gitu kan enak. Lo gak sayang sama gue kan? Nah, nanti gue cium lo di depannya Temon. Idih, sarap lu. Lah, ini supaya Temon gak percaya lagi sama ramalan itu. Buktinya, lo dicium sama orang yang gak lo sayangin. Bodoh gue gak mau tahu dia mau percaya kek atau enggak kek ya. Itu urusannya dia deh, urus sendiri. Ya, kasihan si Temon, Nen. Kalau dia mati lebih berbahaya lagi. Bahaya gimana maksud lo? Arwahnya tiap malam nyamperin lo, Nen. Gimana? Gue kan udah siapin balok, taruh di bawah tempat tidur gue. Arwah mana bisa digebuk pakai balok? Bukan buat arwahnya Temon. Terus buat apaan? Ya buat diri gue sendiri. Jadi begini, begitu ada tanda-tanda arwahnya Temon mau datang nih, gue getok kepala gue pakai balok, putok gitu kan. Terus gue pingsan kan. Nah jadi gue nggak ngeliat tuh arwahnya Temon datang. Begitu.
nanti pas lo pingsan, arwahnya temen ngasih lo nafas perbuatan. Mau lu? Lu mau nafas perbuatan? Nggak mau gue. Udin mana, Del? Namanya juga Ma Agnes.